Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan wa salaman ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan Allah. Setiap orang yang beriman sepatutnya cita-cita tertingginya adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di dalam surga. Surga ini oleh Allah taala ditawarkan dengan harga yang sangat murah, hampir tanpa biaya. Sayangnya di dalam panduan kehidupan kita tidak fokus tentang bagaimana mencari shortcut, jalan pintas untuk menuju surga. Kita cenderung menempuh jalan berliku. Ketika orang berpikir bahwa surga itu dicapai dengan ibadah, dibantah oleh Nabi dalam riwayat hadis. Beliau menyatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang akan masuk surga dengan amalannya. Sahabat-sahabat yang mendengar pernyataan Nabi ini terkejut dan sekaligus mengajukan pertanyaan, wa anta ya Rasulullah, dan anda pun demikian ya Rasulullah? Beliau menjawab, na'am, iya, bahkan saya pun tidak akan masuk surga dengan amalan saya. Illa ar-rahimani rabbi, kecuali karena Allah telah menyayangiku, maka aku diberikan garansi oleh Allah masuk surga. Karena itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi beliau menyatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang hatinya diselimuti dengan kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ard, sayangilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya yang di langit akan sayang kepadamu. Ketika kita buat rinciannya dalam keseharian kita, ramai yang mengajak salat berjamaah ke masjid, bagus. Tetapi ketika ditanya kenapa harus ke masjid, jawabannya mengambil jalan pintas untuk mendapatkan fadilah 27. Keliru. Kita tidak bertambah fadilah 27 derajat karena salat di masjid. Fadilah 27 itu bukan untuk salat di masjid. Fadilah itu diberikan untuk orang yang salat berjamaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bisab'in wa ishrina darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri berbanding 27 derajat. Tidak ada satu referensi ayat dan hadis yang menunjukkan fadilah ini untuk orang yang salat di masjid. Tetapi salat di masjid ada fadilah yang berbeda. Salah satunya adalah wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ketika disingkat hanya karena garansi 27 lalu kita ke masjid, belum tentu orang yang sampai ke masjid salat sekalipun berjamaah mendapatkan 27. Karena 27 pun bersyarat. Di antara syaratnya
bahwa di dalam praktek sholat tersebut tidak terdapat sesuatu yang menjadikan makruh. Bisa jadi karena saf tidak penuh, sudah dilanjut saf berikutnya. Bisa jadi jarak antara orang di dalam saf tersebut muat seorang yang lain untuk menghadap ke depan. Bisa jadi safnya tidak lurus, atau boleh jadi imam yang memimpin sholat tersebut tidak disenangi oleh mayoritas dari jemaahnya. Ada banyak faktor. Maka kata para ulama, segala sesuatu yang menyebabkan makruh di dalam praktek sholat berjamaah, maka fadilah tersebut luput. Ini contoh sederhana. Surga tidak akan kita raih dengan ibadah, tetapi surga diraih dengan fadilah. Dan fadilah ini diceritakan, dibukakan rahasianya oleh Nabi dalam berbagai referensi. Sayangnya karena dakwah tidak tersampaikan dengan baik, orang lebih fokus kepada ibadah daripada kepada fadilah. Kita ambil contoh puasa Ramadan. Sebagus apapun kualitas pelaksanaannya, sangat rawan berpotensi batal pahala. Hanya karena di akhir hari, mungkin dari subuh kita sudah puasa dengan baik, menjelang buka puasa duduk dengan keluarga, istri, suami dan anak-anak, lalu tiba-tiba menggosip tentang tetangga sebelah atau orang-orang tertentu sambil menanti waktu berbuka. Bang, bapak pulang tetangga kita, habis pahalanya. Salat Isya kita ini boleh jadi kita tunaikan dalam kualitas yang tertinggi, sangat khusyuk, mulai dari takbiratul ihram menjelang salam. Begitu akan salam, tiba-tiba terbersit di dalam hati kita, kayaknya salat Isya ini enggak ada di dalam Masjid Al-Muntaha yang lebih khusyuk daripada saya. Habis pahalanya. Tetapi fadilah tidak terkait dengan khusyuk, tidak khusyuk sama sekali. Maka di dalam bab puasa, apa kata Nabi? Man fattara sa'iman falahu ajruhu min ghairi ay yanqusa min ajri fa'ilihi syai'ah. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa, ia dapatkan fadilah puasa, pahala puasa orang tersebut dengan tidak mengurangi pahala pelakunya sama sekali. Salat berjamaah, jangan bayangkan bahwa yang paling tinggi derajat pahala di antara kita adalah imam. Tidak. Imam sama seperti jamaah yang lain. Ketika Nabi menyebutkan salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri berbanding 27 derajat, tidak dirinci bahwa 20 untuk imam, 7 untuk makmum. Bukan. Imam 27, makmum 27. Pertanyaannya, siapa yang paling istimewa pada salat berjamaah? Justru di luar dugaan kita. Al-muazzinun atwalun nasi unuqan yaumal qiyamah. Para muazzin, orang yang kumandangkan azan, nanti di hari kiamat adalah orang yang paling panjang lehernya. Tapi jangan pahami hadis ini dengan terjemahan harfiah. Oh, kalau begitu nanti di akhirat supaya sudah seperti leher jerapah Pak Ustaz, sudah seperti tiangsa. Bukan. Ini bahasa Arab. Kalau panjang leher itu menunjukkan kepalanya sangat tinggi, bisa melihat semua orang dan semua orang bisa melihat kepadanya. Maka para ulama menempatkan ayat Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan menyatakan dan mengamalkan pekerjaan yang saleh, dan ia berkata, saya termasuk orang-orang yang Islam. Para ulama tempatkan makna ayat ini kepada para muazzin. Adallu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan sebuah kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengerjakannya. Maka muazzin, karena itulah sahabat-sahabat Nabi ketika turun perintah azan melalui mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, saat Nabi menunjukkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, mereka sedih bercampur kecewa sampai mereka menggugat dengan bisik-bisik, ala yajidu Muhammadun siwa hadzal ghurabil aswadi yu'adzin.
apakah Muhammad tidak menemukan seorang manusia selain daripada burung gagak hitam ini untuk kumandangkan azan? Bayangkan, saking kesalnya mereka kepada Bilal, bahkan beliau tidak dianggap sebagai manusia, disebutkan sebagai burung gagak dan diberikan keterangan berwarna hitam. Padahal sampai sekarang belum ditemukan spesies gagak albino. Saking kesalnya mereka. Tapi inilah derajat muazzin. Sedangkan di masyarakat kita dipersilahkan untuk kumandangkan azan, kita bukannya merasa terhormat, malah terhina. Begitu kita lebih dahulu sampai ke masjid sebelum tiba waktu, masuklah waktu salat, oleh pengurus, oleh BKM dipersilakan, Pak tolong kumandangkan azan sebentar. Tersinggung dia, Mbak Keyu. Jadi seolah-olah kumandang azan itu penghinaan untuknya, padahal kumandang azan adalah sebuah kehormatan yang diperebutkan oleh para alim di masa lalu. Sampai Sayyidina Umar ketika menjabat khalifah, beliau pernah menyatakan, laulal khilafatu la azintu, kalaulah bukan karena disibukkan oleh jabatan khalifah, saya memilih untuk mengumandangkan azan saja. Tapi karena beliau sadar kedudukan sebagai khalifah lebih tinggi derajat, beliau fokus untuk berfikir tentang kemaslahatan rakyat. Sedemikian tingginya fadilah seorang pemimpin yang memikirkan nasib rakyat, sampai Sayyidina Umar tidak menghadiri salat tarawih baik sebagai makmum apalagi sebagai imam. Silakan baca referensi ayat, hadis dan sejarah. Tidak pernah Sayyidina Umar seumur hidup beliau, selama beliau menjabat sebagai khalifah, menjadi makmum salat tarawih ataupun menjadi imamnya. Padahal salat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, beliau selalu menjadi imam. Tidak pernah. Kenapa? Karena sadar memikirkan nasib umat sebagai seorang pemimpin lebih tinggi fadilah daripada salat sunnah. Karena itulah kita perhatikan para pemimpin di Aceh ini mengikuti jejak Sayyidina Umar. Mereka tahu bahwa memikirkan nasib rakyat lebih besar pahala daripada salat tarawih. Makanya tidak hadir salat tarawih, gubernur tidak hadir, bupati, wali kota juga tidak hadir. Mereka sibuk memikirkan nasib rakyat. Mudah-mudahan demikian. Ini konsep sederhana tentang fadilah. Kita lupa tentang fadilah-fadilah ini. Orang yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, dia dapatkan pahala puasa orang tersebut dengan tidak mengurangi pahala pelakunya sama sekali. Ini tentang fadilah. Karena itulah yang kita sayangkan di dalam dakwah kita hanya berorientasi tentang satu fadilah. Yang diajarkan melulu hanya tentang fadilah salat berjamaah di awal waktu. Kita lupa ada fadilah memuliakan tamu. Kita lupa ada fadilah tentang melayani orang lain. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telat sampai ke masjid untuk menunaikan salat fardu berjamaah. Para sahabat tetap dalam keadaan menanti. Sampai akhirnya setelah lebih setengah jam dan hampir 1 jam lebih kurang, karena enggak ada jam di masa itu, enggak ada jam di masa Rasulullah, tabi'in, sahabat tabi'in dan tabi'in. Maka jam itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Telat beliau sampai ke masjid. Begitu selesai salat, beliau menghadap kepada para sahabat untuk menjawab pertanyaan yang tersembunyi di dalam benak mereka. Tadi ketika saya keluar menuju masjid, ada seorang hamba Allah menemui saya untuk sebuah hajat. Maka saya selesaikan hajat hamba Allah ini sampai saya terlambat datang kemari. Bayangkan, Nabi telat sampai ke masjid karena ada seorang hamba Allah perlu segera diselesaikan hajatnya. Ini Nabi. Sedangkan kita sekarang, orang yang hampir meninggal dunia pun kita abaikan dulu. Karena tadi Jumat buru-buru ke masjid, ada orang yang kebut-kebutan dengan kendaraan, kecelakaan, terguling ke dalam parit. Kita melintas, Pak, tolong saya Pak, kamu istirahat dulu di sini, nanti selesai salat Jumat saya bantu. Saking egoisnya kita lupa tentang fadilah. Iya, ada fadilah salat berjamaah di awal waktu, tapi ingat, ada fadilah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya bukan yang paling rajin salat, bukan yang paling tepat waktu, tetapi yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Maka dalam sebuah riwayat,
ketika seorang sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Dalam Islam ini perilaku apa yang paling bagus? Apa jawaban beliau? "Tut'imut ta'ama wa taqra'us salama." Engkau berikan makan, engkau deklarasikan rasa aman. Kepada siapa? Ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak engkau kenal. Bukan salat berjamaah di awal waktu, tapi menolong orang lain yang lapar, diberikan makanan. Kita sedang berjalan menuju masjid, lalu melihat ada orang kelaparan minta bantu. Bibirnya sudah bergetar, mukanya sudah pucat, berdirinya sudah goyang. "Pak, tolong saya Pak, sudah lapar belum makan." Hentikan dulu keinginan Anda, syahwat Anda untuk beribadat, datang ke masjid untuk salat, antarkan beliau ke tempat makan yang terdekat. Anda lebih besar berhak dapat masuk surga daripada yang salat meninggalkan hamba Allah yang seperti ini. Ini Islam. Maka Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kita sekarang sudah 25 tahun menjalankan syariat Islam, bahkan gagal untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil muslimin, apalagi untuk lil alamin. Karena itulah dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, "Ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil mu'min." Pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah sukacita, kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang yang beriman. Maka hadirin dan hadirat jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah, mari kita berlomba-lomba menghadirkan sukacita di dalam hati manusia yang berinteraksi dengan kita. Asal ketemu, senangkan hatinya dengan sedikit pujian. Asal bertemu, usahakan kita mampu untuk memberikan sedikit bantuan, apakah berbentuk materi ataupun hanya jasa saja. Ketika melihat ada orang melintas di jalan, berjalan kaki, tawarkan tumpangan kepadanya. Bertemu berpapasan, puji saja dia. Insya Allah ketika kita sudah memberikan rasa senang kepada orang lain, Allah Ta'ala akan memuliakan kita dengan surganya. Tapi jangan lupa salat, karena banyak di kampung-kampung para muazin setelah kumandangkan azan, melihat ramainya orang yang salat, beliau langsung pulang. Ditanya, "Kenapa enggak salat?" "Pahalanya sudah cukup Pak Ustaz." Enggak cukup pahala kalau kita tidak menunaikan salat untuk diri sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mari menjadi mukmin yang benar, muslim yang benar, mukmin dan muslim yang mendatangkan sukacita dan mendatangkan kegembiraan di hati orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena saya pun ingin menyenangkan Bapak dan Ibu yang akan sholat tarawih, maka saya padakan sampai di sini. Karena bila telat sedikit lagi, insya Allah akan ada kegalauan di dalam hati. Trip tak kepegah apa janta tarawih, insya Allah. Maka demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.